Perkenalkan, nama saya Aprian Dixon dengan NPM 2441104. Di sini saya akan menjelaskan fenomena yang akan kami angkat, yaitu tentang obesitas yang ada pada Indonesia yang terlalu tinggi. Jadi, obesitas merupakan salah satu permasalahan kesehatan global yang harus terus meningkat setiap tahunnya, termasuk di dalam Indonesia yang sangat besar. Gaya hidup modern yang serba cepat, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi, gula, dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor utama penyebab meningkatnya angka obesitas. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas hidup individu, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Selanjutnya, jadi kami mengangkat yang air tersebut, yaitu kombucha. Kombucha adalah minuman fermentasi yang dibuat dari larutan teh manis yang difermentasi menggunakan kultur mikroorganisme bernama SCOBY. Selama fermentasi, ragi dan bakteri dalam SCOBY mengubah gula menjadi alkohol, kemudian menjadi berbagai asam organik seperti asam asetat, glukonat, dan laktat. Proses ini menghasilkan minuman dengan rasa asam manis, sedikit bersoda secara alami, mengandung probiotik, vitamin, dan serta kadar alkohol yang sangat rendah, yang halal. Kombucha pada akhirnya bukan lagi sekedar teh, tetapi minuman fermentasi baru dengan sifat kimia, tekstur, dan manfaat yang berbeda dari bahan awalnya. Jadi, saya sekarang akan menjelaskan bisnis model kanvas yang pertama, K Partners, yaitu pemasok apel dan lemon sebagai sumber bahan baku utama sehingga kualitas rasa dan kesegaran terjaga yang kami beli di dalam supermarket. Yang kedua adalah pemasok teh, gula organik, dan batu kaca food grade untuk kebutuhan fermentasi kombucha. Yang ketiga, platform digital yaitu Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk promosi dan penjualan online. Yang terakhir ada kurir pengiriman seperti GoSend untuk distribusi area kota. Yang kedua ada key activities, yaitu produksi kombucha, yaitu brewing teh, fermentasi dengan SCOBY, flavoring apel lemon, dan pengemasan higienis dan dalam botol. Kedua ada kegiatan quality control, pengaturan waktu fermentasi dan pH agar rasa seimbang, rendah alkohol, dan aman dikonsumsi. Yang ketiga, marketing dan branding melalui konten edukasi tentang manfaat kombucha bagi pencernaan imun dan antioksidan. Yang terakhir ada penjualan dan pelayanan pelanggan via chat, marketplace, dan event kuliner atau healthy baca. Perkenalkan, nama saya Vincent, NPM 2441053. Kelam titik 3, Key Resorts. Bahan bakunya utama itu ada teh hijau atau hitam, gula, SCOBY, apel, lemon segar yang berkualitas. Yang kedua itu peralatan produksi, wadah fermentasi kaca, alat sanitasi, alat ukur pH, kulkas, dan perlengkapan bolting. Yang ketiga, SDM terlatih yang paham proses fermentasi dan standar kebersihan pangan. Yang keempat, aset digital, akun media sosial, desain konten, foto produk, serta izin usaha dan label PIRT atau halal jika sudah diurus. Yang terakhir itu ruang produksi atau home industry yang bersih dan terpisah dari area rumah lain. Yang keempat, value proportion, minuman kombucha apel lemon yang menyegarkan, sedikit berkarbonasi, dan rasa asam manis yang alami tanpa pemanis buatan. Mengandung bakteri dan ragi, menguntungkan yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan, probiotik, dan keseimbangan mikrobiota usus. Yang ketiga, kaya antioksidan dari teh dan vitamin dari apel lemon yang membantu mengurangi radikal bebas dan mendukung imun tubuh. Yang keempat, menggunakan gula terbatas tanpa pengawet kimia, tanpa pewarna buatan, serta dikemas dalam botol kaca yang dapat didaur ulang.
Yang terakhir, varian rasa unik khas apel lemon yang mudah diterima pemula yang baru mencoba kombucha. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rinkalina dengan NPM 2446003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship dan customer segment. Yang pertama yaitu testimoni dan ulasan pelanggan di Instagram, TikTok untuk membangun sosial proof dan kepercayaan. Yang kedua ada pelayanan cepat, respon via chat seperti WhatsApp, DM terkait pemesanan, konsultasi rasa dan cara konsumsi yang aman. Yang ketiga ada program loyalitas seperti kartu poin digital, diskon repeat order, dan funding paket hemat, dan giveaway untuk followers yang aktif. Yang keempat ada edukasi rutin seperti konten tips kesehatan, pencernaan, cara penyimpanannya itu berguna agar konsumen merasa dinampingi dan paham manfaat produk. Lalu ada customer segment. Yang pertama itu mahasiswa dan pekerja muda yang peduli gaya hidup sehat dan menyukai minuman kekinian rendah gula. Yang kedua ada pecinta healthy food, pelaku diet seimbang, dan konsumen yang mencari alternatif minuman bersoda yang lebih fungsional. Yang ketiga ada komunitas olahraga seperti gym, yoga, dan lari yang membutuhkan minuman penyegar pasca olahraga yang mendukung pemulihan dan kesehatan usus mereka. Yang keempat ada konsumen konten kesehatan di media sosial termasuk food vlogger dan healthy food, influencer yang senang mencoba minuman unik. Yang terakhir ada kafe, kedai dan kopi, dan juga kantin sehat sebagai pembeli yang menjual kembali kombucha dalam kemasan botol. Perkenalkan, nama saya Joanna Malika Halim dengan NPM 2446001. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian channels. Yang pertama adalah penjualan online melalui Instagram Shop, TikTok Shop, dan WhatsApp Order Form. Lalu yang kedua ada pengiriman same day lokal menggunakan GoSend atau ojol untuk area dekat dan ekspedisi reguler untuk luar kota. Lalu selanjutnya ada partisipasi di event kuliner, bazar sehat, dan pop-up booth di kampus atau kafe untuk sampling dan penjualan langsung. Lalu selanjutnya ada titip jual di coffee shop, healthy cafe, atau minimarket lokal yang segmen pelanggannya health conscious. Lalu selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama adalah biaya pembelian bahan baku. Jadi di sini bahan bakunya ada teh, gula, scubi, apel yang untuk perasa, serta air berkualitas. Lalu selanjutnya ada biaya kemasan. Di sini kami menggunakan botol kaca, tutup botol, label, stiker brand, dan karton untuk pengiriman. Lalu selanjutnya biaya operasional produksi seperti listrik untuk fermentasi dan pendinginan, lalu ada air, sanitasi, serta peralatan yang perlu perawatan atau penggantian. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja seperti produksi, admin, dan marketing, dan biaya sewa tempat bila tidak menggunakan rumah sendiri. Lalu yang terakhir ada biaya promosi dan distribusi. Misalnya ada iklan sosial media, konten kreator, ongkos kirim subsidi, dan biaya partisipasi bazar. Revenue stream. Pertama, penjualan langsung botol kombucha apel lemon melalui platform online dengan harga per botol dan paket bundling, misalnya paket 3-6 botol. Kedua, program pre-order untuk varian minuman, misalnya apel lemon extra ginger, sehingga produksi lebih terencana dan mengurangi stok pengendap. Ketiga, penjualan pada awet kuliner, bazar, dan kerjasama konsinyol dengan kafe atau kedai sebagai sumber pendapatan tambahan. Keempat, potensi penjualan keanggotaan atau weekly subscription seperti pengiriman rutin kombucha ke rumah atau kantor untuk pelanggan yang ingin konsumsi rutin. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri, Joanna Malika Halim dengan NPM 2446001. Saya Rinkalina dengan NPM 2446003. Saya Vincent dengan NPM 2441066. Saya April Dixon dengan NPM 2441104. Kan saya Vincent dengan MPM 2441053.
teh kombucha yang lagi booming di mana-mana. Kalian pernah coba gak sih? Aku pernah. Kombucha itu kan teh yang difermentasiin. Bahkan banyak orang minum itu karena probiotiknya bagus buat tubuh. Ya, probiotiknya itu membuat bakteri baik di usus. Aku sendiri setelah rutin minum seminggu, pencernaan terasa lebih ringan dari biasanya. Selain probiotik, kombucha juga punya antioksidan tinggi. Itu yang bikin imun tubuh lebih kuat dan membantu melawan radikal bebas. Jadi kombucha itu bukan cuma tren ya, tapi emang sehat ya. Betul, fermentasinya juga menghasilkan vitamin B. Ini penting untuk energi, fokus, dan metabolisme. Makanya kombucha sering diminum orang yang butuh tambahan energi, tapi nggak mau minum kopi. Kafeinnya cuma sedikit. Dan banyak yang bilang kombucha bisa bantu detox karena proses fermentasinya mendukung pembuangan racun alami dalam tubuh. Banyak juga ya manfaatnya. Ada lagi juga ya? Ada yang meneliti bahwa kombucha dapat membantu menjaga kesehatan hati dan menstabilkan gula darah, walaupun tetap harus konsumsi dengan batas wajar. Dan karena kombucha rendah kalori, beberapa orang pakai sebagai pendamping diet. Tapi meskipun banyak manfaat, tetap ada juga dampaknya. Nah ini dia apa? Pertama, kombucha itu asam, jadi kalau diminum berlebihan bisa bikin perut kembung atau asam lambung naik. Betul, orang yang punya sakit mah atau GERD sebaiknya hati-hati. Kadang baru minum sedikit saja sudah terasa tidak nyaman. Selain itu, kombucha juga berkarbonasi. Beberapa orang bisa merasa lebih banyak gas dalam perut. Jadi emang nggak boleh sembarangan minum gitu ya? Iya, batas amannya 1 gelas atau 1 botol kecil per hari. Dan yang paling penting, pilih kombucha yang higienis. Produk yang dibuat sembarangan bisa terkontaminasi bakteri yang buruk yang membuat pada kita menjadi sakit. Bahkan, kombucha tidak disarankan untuk ibu hamil, orang dengan imun lemah, dan penderita penyakit tertentu. Intinya kombucha itu sehat, tapi nggak cocok untuk semua orang. Iya, tepat banget, harus cek kondisi tubuhnya dulu. Kalau cocok dan diminum secukupnya, efeknya sangat positif bagi tubuh kita. Yang penting, jangan anggap kombucha sebagai obat. Ini hanya minuman fermentasi yang memberikan manfaat tambahan. Oh, jadi manfaat kombucha itu probiotik untuk pencernaan, antioksidan, untuk imun, vitamin B, untuk energi, terus sedikit kafein ya. Terus ada detox, dan manfaat untuk metabolisme. Nah, dampaknya itu bisa bikin kembung, asam lambung naik, gas berlebihan, dan tidak cocok itu untuk beberapa kelompok orang. Jadi untuk cara aman minumnya itu yaitu 1 gelas per hari atau pilih produk yang bersih dan resmi. Dan selalu mendengarkan respon tubuh sendiri. Jadi kombucha itu sehat kalau minum dengan bijak. Setuju banget. Jadi kita harus bijak-bijak kalau meminum guys. Setuju kali, kita harus minum secukupnya dan tidak berlebihan. Betul banget. Jadi kombinasi manfaat dan batasan itu yang penting. Terima kasih. Ini lo minum kombucha. Gimana itu? 3 menitan sok. Iya bisa. Kesimpulan dari dialog di atas itu adalah kombucha merupakan teh fermentasi yang memberikan berbagai manfaat kesehatan seperti probiotik untuk memperbaiki pencernaan, antioksidan untuk meningkatkan imun, vitamin B untuk energi, serta kandungan kalori dan kafein yang rendah. Namun demikian, kombucha juga memiliki dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan, seperti menyebabkan kembung, meningkatkan asam lambung, serta tidak cocok bagi beberapa kelompok seperti penderita MAH, ibu hamil, atau orang dengan imun lemah. Oleh karena itu, kombucha sebaiknya diminum secukupnya, sekitar 1 gelas per hari, dan harus dipilih dari produk yang higienis, sambil memperhatikan kondisi dan respon dari tubuh